Saya sejak lahir sampai sekarang, Pak ya, ini tangan saya ini tidak pernah saya pinjam-pinjamkan sama orang. Tetap saya yang makai dari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasuli mujtaba, wa ala alihi wa sahbihi min ahli sadaqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil gummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta atahul yaqin, amma ba'd. Pengurus masjid yang kita hormati, Bapak dan Ibu, ayah bunda, orang-orang tua kami yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah kumpulkan kita di rumahnya yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita sudah sampai di tanggal 16 Muharram 1448 Hijriah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Muharram merupakan salah satu daripada bulan haram. 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan tambah lagi bulan Rajab. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan manusia, kata Nabi. Ni'matani maghbunun fihima aktsaru minan nas. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan, sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. As-sihhatu wal faragu, yaitunya pertama nikmat sehat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kesehatan ini merupakan nikmat dan karunia dari Allah. Bahkan sehat itu adalah sepertiga dari dunia. Kalaulah dunia ini kita bagi 3, maka sepertiganya itu adalah kesehatan. Kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hidat lahud dunya. Siapa yang harinya kondisinya aman, tidak ada perang, tidak ada pertumpahan darah, mu'afan fi jasadihi, kemudian badan sehat, tidak ada sakit, wa indahu qutu yaumihi, kemudian makanan cukup, faka'annama hidat lahud dunya, maka dia itu pada hakikatnya sudah menggenggam dunia. Jadi kalau 3 ini sudah kita dapatkan, itu pada hakikat kita sudah mendapatkan dunia ini. Pertama, kondisi kita aman. Kedua, badan sehat. Ketiga, ada makanan. Salah satu saja kurang, berarti hilang sepertiga dunia. Apa contohnya? Uang banyak, makanan ada di rumah, tapi orang perang.
tiap hari bertumpah darah. Seperti anak-anak Palestina, tiap hari melihat rudal jatuh, menghancurkan gedung-gedung, rumah-rumah. Walaupun badan sehat, makanan ada, tapi kondisi tak aman. Hilang sepertiga dunia. Atau contohnya, kondisi aman, badan sehat, tapi makanan tak ada. Kelaparan. Banyak di belahan dunia ini saudara kita yang kelaparan, bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka bahkan untuk mendapatkan air minum, mereka harus antri sekian kilo mendapatkan air minum saja. Mereka sudah diserang busung lapar. Berarti hilang sepertiga dunia. Atau contoh lain, kondisi aman, makanan banyak, tapi badan tak sehat. Semuanya berpantang. Banyak makanan tapi pantang dimakan. Macam mana pula rasanya itu? Menu tu banyak di rumah, macam-macam kue, belum lagi masakan-masakan, tapi awak pantang makannya. Atau juga rasa itu Allah hilangkan, tak sehat. Ibu pernah mencicip air mata. Mana rasanya air mata? Asin, berarti pernah lah itu ibu ya. Asin. Kalau air hidung, asin juga ya bu. Jujur aja lah ibu, dulu kan pernah tuh asin. Air telinga agak asin juga. Air keringat asin juga. Semua cairan kita ini asin, kecuali air ludah. Air ludah kita ini tawar. Kenapa air ludah kita ini tawar? Karena makanan kita lewat mulut ini. Supaya nanti bisa membedakan rasa manis, rasa asin, rasa asam, rasa pahit. Nah, makanya air ludah kita ini tawar. Coba seandainya rasa itu Allah hilangkan, tidak ada selera makan. Diminum air teh manis, hambar. Diminum kopi, hambar. Makan kue, hambar. Apapun dimakan terasa hambar. Nah itu hilang semangat hidup kita. Maka kesehatan itu sepertiga dari dunia. Makanya kata Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya sihataka qabla saqamika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang saat sakit. Ada masa-masa kita kok nanti sakit. Ada masa. Tak akan selamanya kita kok sehat. Maka mensyukuri nikmat sehat itu, selagi masih sehat, ayo kita perbanyak amal. Selagi mata masih terang, masih bisa baca Quran, perbanyaklah baca Quran. Akan datang masanya nanti ingin nak mengaji, tapi kondisi mata tak mengizinkan. Rindu nak baca Quran, tapi sudah tak nampak. Selagi badan sehat, solat berjamaah ke masjid, masih kuat melangkah ke masjid solat berjamaah, ayo kita ramaikan, kita makmurkan masjid. Nanti ada masanya
keinginan kuat untuk ke masjid, ingin nak dengar ceramah di masjid, ingin tarawih bersama-sama ke masjid, tapi saat itu kondisi kesehatan tidak mengizinkan. Ada masa-masa kita ini sakit nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat sehat dengan memanfaatkan sehat itu untuk memperbanyak amal. Jangan memperbanyak dosa. Ada sebahagian manusia, dia baru ingat Tuhannya itu ketika dia sakit. Saat dia sehat, dia lupa dengan Tuhan. Sibuk bermaksiat, tak pernah nampak di masjid. Apapun kegiatan di masjid dia tak mau tahu. Tapi baru diuji oleh Allah dengan penyakit, baru rajin datang ke masjid. Diuji Allah dengan penyakit, baru banyak keinginan nak ingin mengaji, ada keinginan nak umroh, keinginan nak iktikaf di bulan Ramadan, ingin solat berjamaah ke masjid, tapi kondisi kesehatan tak lagi mengizinkan. Alhamdulillah ibu, bapak, ayah, bunda semuanya, ini sehat-sehat semuanya. Maka perbanyak amal. Selagi kuat berpuasa, perbanyaklah puasa. Ini nikmat yang pertama yang sering dilupakan manusia itu adalah nikmat sehat. Jaga kesehatan, ya Bapak dan Ibu. Sehat itu lebih berharga dari harta. Banyak orang bekerja pagi sampai malam, Bapak Ibu. Nanti dapat uang, beli tanah, beli mobil, beli rumah. Satu saat ketika dia sakit, butuh biaya, dia rela kehilangan mobil, kehilangan rumah, kehilangan tanah, jual semuanya untuk biaya berobat. Berarti kesehatan itu lebih dari harta dan aset yang kita miliki. Yang kedua, nikmat yang sering dilupakan manusia itu adalah al-faragu, nikmat kesempatan, umur yang panjang. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita sudah sampai di tahun 1448 Hijriah. Ini karunia dari Allah nih. Allah panjangkan umur kita. Ya, Allah panjangkan umur. Orang kafir juga Allah panjangkan umurnya. Tapi orang kafir Allah panjangkan umur, dengan orang muslim Allah panjangkan umur beda. Kalau orang kafir itu Allah panjangkan umurnya, kata Allah dalam surat Ali Imran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Janganlah mengira orang-orang kafir itu, ya, ketika kami beri mereka tangguh, kami panjangkan umur mereka, khairul li anfusihim, mereka itu mengira itu baik buat mereka, panjang umur itu baik menurut mereka. Innama numli lahum liyazdadu ithma lahum azabum muhin. Sesungguhnya kami memanjangkan umur mereka itu, apa tujuannya? Liyazdadu ithma, biar bertambah dosa mereka itu. Jadi orang-orang kafir itu Allah panjangkan umur supaya bertambah dosa. Kalau sudah bertambah dosa, lahum azabum muhin, bagi mereka itu sudah Allah sediakan azab yang sangat menghinakan. Tapi kalau kita Allah panjangkan umur, bukan untuk bertambah dosa,
kita Allah panjangkan umur adalah bentuk kasih sayang Allah. Mungkin Allah menunggu taubat kita. Allah tahu amal kita belum banyak. Maka semakin panjang umur kita ini, semakin baik amal seharusnya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang Allah panjangkan umurnya, semakin baik amalnya. Nah, jadi semakin panjang usia nih, semakin khusyuk solatnya. Tidak semakin bermain-main sembahyang. Ada juga orang tua semakin lah tua bergalu-galu dia sembahyang. Semakin tua, semakin khusyuk solatnya. Semakin tua, semakin dermawan sedekahnya. Semakin tua, semakin banyak bacaan Qur'annya. Semakin tua, semakin nyaman berlama-lama di masjid. Ini adalah panjang umur. Manusia yang terbaik itu adalah panjang umur, baik amal. Tapi sebaliknya, syarrun nas, seburuk-buruknya manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amalu. Ya. Seburuk-buruk manusia itu orang yang Allah panjangkan umurnya, tapi semakin panjang umur, semakin buruk amal. Ini celaka nih. Nah, ini nikmat umur. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Allah panjangkan umur kita ini. Ayo kita mulai tahun baru ini dengan kita memupuk semangat hijrah. Hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu bermakna intikal, berpindah. Ada hijrah makani, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini nanti kita suka jadi pindah kita. Orang kecamatan Mapuluh suruh sini, kita situ. Itu hijrah makani namanya. Ada hijrah ahwal, hijrah keadaan. Minal ahwal ilal ahwal ukhra. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, kita evaluasi bagaimana tahun lalu. Tahun lalu solatnya ya wajib-wajib aja. Nah, sekarang hijrah. Kita rubah keadaan. Tambah lagi solat-solat sunat diperbanyak. Rawatib, duhanya, solat malamnya, solat tasbih, solat taubat, banyak solat-solat sunat. Evaluasi solat. Kalau keadaan sebelumnya buruk, sering meninggalkan solat, nauzubillah. Ini tahun ini, ayo kita evaluasi solat. Solat itu rukun Islam yang kedua. Dan solat itu termasuk salah satu, Bapak dan Ibu, pintu rezeki orang-orang bertakwa. Di samping solat itu wajib, Pak, solat itu termasuk pintu rezeki orang bertakwa. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dengannya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak akan meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka. Kami yang akan beri kamu rezeki. Berarti kalau kita ingin memperbaiki rezeki kita, ayo evaluasi solat dulu. Evaluasi solat anak-anak. Evaluasi solat keluarga. Evaluasi solat kita. La nas'aluka rizqa.
Kami tak akan minta rezeki kepadamu. Kalau kamu perbaiki solat, perintahkan anak-anakmu solat, nahnu narzuquka. Kami akan menjamin rezeki engkau. Jadi rezeki itu, solat itu ada kaitannya dengan rezeki ternyata. Kalau kita ingin memperbaiki rezeki kita, maka perbaikilah solat. Tapi dengan syarat wastabir 'alaiha. Memang sabar. Sabarlah dalam melakukan. Menyuruh anak-anak solat itu memang mesti sabar. Ya, tidak semudah menyampaikan. Apalagi subuh itu. Kasihan awak nengok. Dia sekolah masuk jam 7.30. Jam 7 dibangunkan, kasihan. Karena kasihan inilah yang menyebabkan anak sering meninggalkan solat. Ketika Nabi Ibrahim sudah diletakkan pisau di leher anaknya, saat itu Ismail berkata kepada ayahnya, "Ya abatisdud ribati hatta la attari." Wahai ayah, kencangkan ikatan ini. Jangan sampai nanti aku meronta-ronta. Wakhfuf anni thiyabaka hatta la yatanathara min dami fatarahu ummi fatazan. Singsingkan baju ayah, jangan sampai kena percikan darahku. Ya. Wa asri' marra sikini ala halqi liyakuna ahwana lil maut. Cepatkan sembelihan pisau itu di leherku biar aku tidak terlalu lama merasakan kematian. Fa iza ataita ummi faqra alaihi salam. Kalau ayah pulang ke rumah, sampaikan salamku kepada ibu. Mendengar pesan-pesan anaknya ini, menetes air mata Nabi Ibrahim. Karena sayang sama anaknya. Diletakkan pisau di leher anaknya, disembelih, ditekan dengan kuat. Ternyata pisau itu tidak melukai kulit anaknya. Saat itu Ismail berkata kepada ayah, "Wahai ayah, jangan engkau tatap wajahku. Kalau ayah menatap wajahku, nanti ayah kasihan denganku, dan ayah tak akan sanggup menjalankan perintah ini." Nah, ini pelajarannya. Kadang kita karena terlalu kasihan, kita lalaikan perintah Allah. Ajarkan anakmu solat dan pukul dia kalau umurnya sudah sampai. Sekarang yang terjadi hari ini, yang dipukul yang anak kecil atau yang sudah besar? Yang kecil kita pukul. Seharusnya yang sudah besar itu dipukul. Cuma kan kasihan. Karena kasihan inilah, ya, terkadang kita salah menempatkan kasihan. Anak orang, ya, semua anak orang sudah main handphone sekarang. Kasihan pula nengok anak. Dibelikan handphone tapi tanpa pengawasan. Ini bahaya. Beli handphone tanpa pengawasan. Nah, ini solat itu pintu rezeki. Evaluasi. Bagaimana tahun lalu? Kalau tahun lalu sering masbuk aja. Ayo, sekarang kita evaluasi. Biasanya yang masbuk itu rumah yang dekat dengan masjid. Biasanya. Ada jemaah waktu jemaah umroh, ya. Itu kan semakin dekat hotelnya ke masjid, itu kan harga umroh itu semakin mahal. Semakin jauh, semakin murah. Biasanya yang sering masbuk itu, yang hotelnya dekat dengan masjid itu yang sering masbuk. Yang jauh-jauh hotelnya, dia jam 11 itu udah sampai di masjid untuk sholat zuhur. Karena jam 10 dia mereka udah jalan untuk ngejar sholat zuhur. Tapi yang hotelnya dekat dengan masjid, tunggulah dulu. Akhirnya masbuk. Nah, ini
kita evaluasi. Jadi makna hijrah itu sangat luas. Hijrah dari kekufuran kepada iman. Hijrah dari kekufuran. Kadang-kadang kita ini tidak sadar kita sudah melakukan hal-hal yang dilarang. Padahal kita sholat rajin, dengar pengajian rajin, tapi ada hal yang kadang tidak kita sadari. Melakukan sebuah kemusyrikan. Contoh nih, hujan itu sering dikatakan dalam Quran sebagai rahmat. Ya, sebagai rahmat. Ketika Allah menyebut rahmat, itu banyak mufassir menafsirkan rahmat itu salah satu contohnya adalah hujan. Contohnya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas sama. Jikalaulah penduduk satu negeri beriman, maka kami akan bukakan pintu-pintu rahmat, dan kami turunkan rahmat dari langit. Tafsirnya ini adalah Allah turunkan hujan. Jadi hujan itu dikategorikan sebagai rahmat. Kadang-kadang kita ketika Allah turunkan rahmat, nah kita tidak terima. Ketika turun hujan, hujan pula. Ya. Yang tinggal di bumi ini kan bukan kita saja. Ada makhluk yang dia mungkin juga minta kepada Allah supaya turun hujan. Nah, contohnya penjual mantel hujan, dia berdoa tuh, hujan juga lah. Ya, supaya laku juga mantel hujan. Tapi yang jual TS, dia minta panas lah. Ya. Disitulah letak keadilan Allah. Nah, kalau hanya sekedar itu, hujan pula. Tapi ada hal yang lebih dari itu terkadang. Contoh, mau melakukan pesta perkawinan. Itu dicarilah orang-orang pandai. Bisa enggak ditahan hujan agak? Pawangnya gitu. Atau pawangnya dibalik, kalau ayam kampung enggak salah piak bawa ke rumah. Itu mulai diwakipeh supaya hujannya tidak turun. Pawang. Nah ini Bapak Ibu, kalau ada hal-hal seperti ini, hijrah. Ya, hijrah. Ya kalau kita ingin apa? Berdoa. Kadang-kadang kita meminta kepada orang yang juga, mohon maaf Bapak Ibu, kadang sholatnya juga tak beres juga sholatnya. Jadi ada salah satu pengobat alternatif terkenal juga, cukup terkenal di Riau ini. Jadi saya diajak kawan ke situ. Ramai, Pak. Ramai orang berobat ke situ. Jadi itu sudah dia mulai buka jam 10 pagi. Itu sampai jam 2, jam 3 sore tidak ada istirahat. Berarti dia tidak ada sholat. Dia dengar kabar dia ini mulai bisa mengobat itu karena dia dapat Lailatul Qadar. Katanya dia ini dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau dapat Lailatul Qadar kayaknya tidak apa-apa, tidak sembahyang kayaknya. Atau jamaah akbar lah ya. Jamaah itu tidaklah dua di jamaah, 3 waktu sekali jamaah kayaknya. Atau jamaah 5 sekali, jamaah 5 waktu sekali kerja kerja malam mungkin. Dia tidak ada sholat. Cuman jam 3 itu dia istirahat. Istirahatnya itu istirahat makan, itu dia tidur sebentar, nanti jam habis asar dia lanjut lagi itu.
Itu tidak ada istirahat lagi sampai malam. Maghrib di mana, Isya entah di mana. Katanya dia ini dapat Lailatul Qadar. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia dapat Lailatul Qadar. Sama dengan haji mabrur. Orang yang mabrur hajinya, dia tidak tahu bahwa hajinya mabrur. Kalau ada orang ngaku dia dapat Lailatul Qadar, atau ada orang ngaku bahwa hajinya mabrur, berarti dia dusta. Tidak ada, itu rahasia. Kalau dapat Lailatul Qadar, nanti saya ditelepon oleh Pak Zul. Bisa Ustaz ngisi etikah di Masjid Mukarramah? Mungkin awak ada etikah malam kini dah Pak Zul. Awak mau tahun patang lah dapat Lailatul Qadar. Mungkin tahun kini awak mau tak ikut-ikut etikah udah gitu ya. Karena tahun patang lah dapat 2 kali. Tidak ada yang tahu. Ya. Jadi ada orang ngaku dapat Lailatul Qadar. Nah, ini yang didatangi oleh orang, padahal kita setiap hari, bahkan mungkin setiap waktu kita buat majelis pengajian, tapi orang-orang pengajian juga banyak datang ke situ. Ah, nih. Hijrah kita. Ya. Apalagi ria, termasuk syirik itu. Ria dan sum'ah. Hijrah. Ria itu asal katanya ro'a. Suka diperlihatkan, memperlihatkan amal. Nah, itu ria namanya. Kalau sum'ah asal katanya sami'a, memperdengarkan. Nah, ini sami'. Ya. Nah, mana contohnya ria? Contohnya ria, kalau ada orang banyak itu panjang ayat, apa solatnya itu khusyuk, berdirinya lama, rukuknya lama. Tapi kalau solat sendiri di rumah, solat sunat, itu ayat favoritnya inna ataina dan qul huwallahu ahad. Itu cepatnya bukan main. Tapi kalau dilihat orang, itu lama, khusyuk. Itu namanya ria. Kalau sum'ah, memperdengarkan amal. Orang tidak tahu, cuman suka menyampaikan. Itu sum'ah namanya. Contoh seperti ini. Orang tidak ada tanya, alhamdulillah, saya tiap tahun kurban di masjid ini. Itu sum'ah namanya. Atau seperti ini. Kenapa ibu tidak tadarus, Bu? Karena mik luar tidak bagus. Kan ada mik dalam. Ya, tidak asik kalau mik dalam, harus mik luar. Supaya dengar juga orang-orang. Jadi kalau tidak bagus miknya, kalau tidak bagus miknya biarlah tidak tadarus gitu ya. Itu sum'ah namanya. Ria, sum'ah. Ada lagi yang lebih halus dari itu, ujub. Ini lebih halus lagi. Dia tidak ria, dia sholat tahajud tengah malam, jangankan tetangga, suaminya aja tidak tahu dia tahajud. Kemudian dia tidak pernah cerita sama orang. Berarti dia tidak ria, tidak sum'ah, tapi dia ujub, merasa dia itu orang paling bertakwa di RT ini. Saya tengok-tengok di RW ini memang muka saya yang paling bersih kayak ini orang pertama masuk surga di RW ini saya kayak dalam hati dia. Kalau ini kan banyak kulit-kulit buku dia namanya. Ini ujub namanya. Ada ujub dengan amal, ada ujub dengan ilmu. Ujub dengan ilmu. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ya. Saya dulu di Candong tuh 7 tahun. 7 tahun saya sekolah pesantren. Ya. Candong Bukit Tinggi. Terus saya kenal dengan kawan saya di sini. Mengaji baru 3 bulan, Pak. Baru 3 bulan dia mengaji baru. Dia ngaji di satu tempat.
Itu hilang ilmu saya 7 tahun, Pak. Masuk neraka dia langsung. Sesat, masuk neraka gitu. Baru 3 bulan. Jadi ambo jawab lah. Ambo mengaji 7 tahun berabi bareh jo dulu. Ibaratnya kalau bahasa pekumbu, babi boka di sekolah dulu. Tak mungkin dok kaji 7 tahun itu hilang deh 3 bulan deh Bapak Ibu. Itu ujub dengan ilmu. Baru dapat 3, 2 atau 10 hadis, akulah sasik sih satu ni Pak. Wah. Tu nak masuk serugu inyo dia Pak. Inyo cik, tu gurunya, tu pak eteknya, tu pak tuanya, tu madangnya. Ana murang saja dalam surga ni. Padahal surga itu luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Itu namanya ujub. Bahaya ujub. Orang ujub dengan amal, orang ujub dengan ilmu, lebih bahaya orang yang ujub dengan ilmunya. Siapa yang akan menasihatinya? Ini kajiannya tasawuf. Orang yang berilmu tapi tidak bertasawuf, itulah jadinya ujub. Ya, ujub. Hati-hati Bapak Ibu jemaah ini. Kualitas kita ini, ya, tidak ada kita yang tahu siapa di antara kita yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk malam ini ditinggikan di atas bapak dan ibu ayah bunda, bukan karena saya mulia di sini, enggak, karena saya tamu aja. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak ilmu. Bukan yang paling banyak amal, yang takwa. Jadi orang yang banyak ilmu belum tentu takwa. Jadi Bapak Ibu jemaah dimuliakan, ini evaluasi. Ya, hijrah di bulan hijrah ini dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Mari kita biasakan dengan semangat hijrah ini Bapak Ibu. Mari kita biasakan memakai produk kita. Produk kita. Jadi salah satu peninggalan Umar bin Khattab sampai hari ini adalah adanya kalender Islam. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, sudah adakah kalender ini di rumah kita? Ini yang penting. Harus ada. Karena kalau tidak ada kalender ini di rumah kita, banyak hari-hari penting yang terlewatkan. Di mana hari-hari penting itu ada di situ ibadah-ibadah. Contoh, setiap bulan kita mesti puasa Ayyamul Bid. Ayyam itu artinya hari. Bid itu artinya putih. Bid itu artinya putih. Puasa hari-hari putih. Jangan salah-salah artikan puasa putih ini Pak ya. Ada orang puasa putih. Apa itu puasa putih? Itunya tidak boleh memakan kecuali yang putih-putih. Makan nasi putih. Minum air putih. Susu boleh itu karena dia putih. Selain yang putih-putih tidak boleh. Puasanya selama 40 hari. Nanti setelah puasa putih, nanti dia kebal besi, kebal api, dan lain sebagainya. Dalam Islam namanya Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih. Kapan itu hari-hari putih itu? Tanggal 13, 14, 15. Setiap bulan. Kenapa itu dinamakan hari-hari putih? Karena itu adalah bulan saat bulan naik. 13, 14, 15 itu saat bulan naik. Saat itu bumi akan putih oleh cahaya rembulan, maka dinamakan hari-hari putih. Saat itu kita sunnah berpuasa. Namanya Ayyamul Bid. Itu bulan sedang naik itu Pak. Ya. Makanya
Bapak Ibu, bulan itu sangat luar biasa. Kalau dia kecil, pertama pertama terbit, itu namanya hilal. 3 hari umurnya itu hilal. Setelah dia agak besar, dia berubah menjadi qamar. Jadi hilal, qamar itu beda. Hilal itu dia seperti bulan, seperti sabit dia. Itu 3 hari umurnya. Jadi kalau ada bulan, itu bukan bulan, itu namanya hilal. Hilal namanya itu. Kalau kecil itu hilal namanya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka akan bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hilal itu adalah gunanya untuk menentukan waktu dan menentukan bulan haji. Jadi kalender Islam kita ini itu terhitung sesuai dengan peredaran bulan, namanya kalender qamariyah. Jadi kecil itu namanya hilal, nanti dia besar namanya qamar. Setelah lama-lama dia besar terus dia penuh. Jadi 13, 14, 15 itu dia saat-saat sempurna dia. Itu bulan purnama. Saat itu bumi akan putih oleh cahaya. Dinamakan hari-hari putih. Nah, kapan itu? Nah, itu kalau kita tidak punya kalender di rumah, tidak tahu kita kapan puasa. Biasa kalau kalender Hijriah itu dilingkari dia setiap bulan. Nah, ada lagi di kalender itu nanti ada hari Tasu'a, hari Asyura. Di bulan Muharram kemarin itu, Bu, ya. Tanggal 9 namanya Tasu'a. Tanggal 10 namanya Asyura. Itu hari penting. Kalau dulu orang ada buat makanan di hari itu. Ada orang buat bubur Asyura. Di Pariaman ada orang buat lamang Asyura. Kemarin kami di apa itu ada salalawu Asyura. Ya, Bu, ya, ada sate Asyura. Jadi itu memuliakan 10 Muharram. Kenapa identik dengan makanan itu? Itu adalah hari berbagi, Pak. Hari berbagi. Ketika Nabi sampai di Madinah, salah satu pesan beliau kepada masyarakat Madinah, ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am. Tebarkan salam, beri makan orang yang lapar. Bulan Muharram harus ada kalender. Maka kita punya kalender itu. Kemarin kalau kalender Masehi banyak ya, Pak, ya. Banyak. Apalagi musim-musim kampanye. Itu ndak pun diminta, dikasih juga. Kalau dideretkan lah di rumah kita ini banyak kalender. Ada yang warna biru, kuning, hijau. Kadang ndak tahu lagi di mana mau digantung lagi. Padahal kita ndak ada minta. Sekarang kesempatannya, Pak. Coba kita minta sama mereka-mereka itu lagi. Buatkan kami kalender Islam. Mau enggak mereka buatkan? Dulu enggak kami minta-minta, diantar-antar kalender. Sekarang kami minta betul lah. Buatkan kami kalender Hijriah. Kalau masukkan foto bapak, masukkanlah. Buat kalender. Taruh. Nah, biasakan mencatat tanggal-tanggal penting di keluarga kita. Lahir cucu. Kapan lahir cucu? Lahir tanggal 30 Juni 2026 atau tanggal 15 Muharram 1448 Hijriah. Supaya kita tahu hitungan Hijriahnya. Nah, kemudian pakai bahasa kita lagi, Bapak Ibu. Kita hijrah, jangan pakai produk orang juga, pakai lagi produk kita. Nah, contohnya Ahad dengan Minggu, yang mana produk kita? Ahad.
Qul huwallahu wahidun isnani salasatun arba'atun khamsatun sittatun sab'atun samaniyatun tis'atun asyara. Ya, wahidun itu sama dengan ahadan, ahadun. Ahad itu hari yang pertama, isnani, isnin hari yang kedua, salasatun, salasa hari yang ketiga, arba'ah hari yang keempat, khamis hari yang kelima. Nah, itu kan sudah berurut tuh Pak. Terus minggu datang dari mana? Pakai produk kita. Nanti kalau ada undang-undang bisa datang ke rumah hari Ahad. Kalau dulu orang hari Akaid. Orang tak kenal minggu. 1 bulan itu ada 4. Dulu nak 4 minggu. Dulu namanya 4 pekan. 1 bulan itu ada 4 pekan. Pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, sampai pekan keempat. Kenapa dinamakan pekan? Karena kebiasaan dulu dalam satu kampung itu, dalam 7 hari ada 1 hari hari pekan. Ini pekan Kamis, pekan Senin, pekan Selasa, pekan Arba'ah. Kalau ada pekan yang baru dibuat, pekan baru. Nah, jadi pekan itu berubah sekarang jadi minggu. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah itu produk kita. Mulai dari hal yang kecil kita hijrah Bapak Ibu. Ya, belum lagi kita masuk budaya. Terakhir Bapak Ibu, saya pernah ngisi di hotel ya. Terus saya dari dulunya Bapak Ibu mohon maaf ini, saya memang tidak puas makan pakai sendok itu. Jadi saya makan pakai tangan. Jadi ada yang diketawain, saya diketawain. Yang mengetawakan ini pengurus masjid juga ini Pak. Jadi saya sampaikan, ya saya bukan anti dengan makan sendok, tapi makan pakai tangan itu sangat luar biasa Pak. Saya sejak lahir sampai sekarang Pak ya, ini tangan saya ini tidak pernah saya pinjam-pinjamkan sama orang. Tetap saya yang makai dari dulu. Ya, kalau sendok itu tak berapa orang yang makai. Saya tidak pernah saya pinjamkan, saya aja makai terus. Ya, kotor saya cuci, pakai lagi saya cuci. Terus yang kedua, di ujung jari kita ini, di sidik jari kita ini, ada enzim dan zat-zat yang sangat ajaib, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Quran itu Allah menyebut kata-kata asabi', anak-anak jari. Kenapa? Salah satu tanda kebesaran Allah di tubuh manusia itu adalah anak jari ini, Pak. 6 miliar manusia di muka bumi punya 2 jempol, berarti 12 miliar jempol di muka bumi ini tidak ada satupun yang sama sidik jarinya. Dan satu sidik jari dengan sidik jari yang lain, apabila berbeda sidik jarinya, itu juga memiliki enzim dan zat yang berbeda. Makanya Bapak Ibu, ya salah satu sunnah agama kita itu makan pakai tangan. Bukan saya anti dengan sendok itu, enggak. Cuman paling tidak jangan kita lupakan budaya dasar kita Bapak Ibu. Belum kita masuk lagi pakaian, cara bergaul dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan di tahun baru ini Ibu Bapak semuanya sehat selalu. Allah berikan semangat untuk beramal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.